Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan aparatur sipil negara, Purnabakti PNS, serta para purnawirawan TNI dan Polri yang kami hormati di seluruh tanah air. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat, tenang, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani masa pensiun. Pada kesempatan ini, kami hadir menyampaikan sebuah kabar resmi bergaya buletin berita yang penting, bernilai kepastian, dan layak untuk Bapak serta Ibu simak dengan penuh perhatian, karena informasi ini berkaitan langsung dengan hak keuangan, jaminan, kesejahteraan, dan kepastian gaji pensiun yang akan diterima. Berikut ini kami sampaikan laporan resmi mengenai kepastian gaji pensiunan PNS tahun 2026 beserta mekanisme pencairannya melalui PT Taspen. Informasi ini menyentuh kehidupan jutaan pensiunan di Indonesia, khususnya Bapak dan Ibu yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara. Dengan demikian, laporan ini bukan sekedar informasi biasa, melainkan penjelasan yang bersifat klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman, keresahan, maupun kekeliruan akibat informasi yang tidak utuh. Menjelang tahun 2026, banyak pensiunan menyampaikan pertanyaan serupa. Kapan gaji pensiun akan diterima? Apakah ada perubahan mekanisme pencairan? Apakah nominalnya berubah? Serta apakah Taspen masih menggunakan sistem yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar karena bagi para pensiunan, gaji bulanan bukan hanya angka, melainkan penopang utama kebutuhan hidup, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga ketepatan waktu dan keamanan pembayaran gaji pensiun dengan jadwal pencairan yang telah distandarkan pada tanggal 30 Desember. Meskipun tanggal tersebut berada pada periode akhir tahun dan berdekatan dengan masa libur nasional, PT Taspen memastikan bahwa hak para pensiunan tetap menjadi prioritas utama. Sistem perbankan nasional yang telah terintegrasi secara digital memungkinkan dana pensiun disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa harus menunggu aktivitas perbankan secara manual. Dengan izin Allah, dana tersebut akan masuk secara otomatis selama seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir meskipun pencairan berlangsung di masa libur panjang. Selanjutnya, penting untuk kami sampaikan bahwa kelancaran pencairan gaji pensiun sangat bergantung pada satu tahapan utama, yaitu proses otentikasi atau verifikasi data pensiunan. Sistem Taspen bekerja secara digital dan otomatis menggunakan data biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari sebagai pengaman utama. Proses ini bertujuan memastikan bahwa dana disalurkan kepada penerima yang benar dan sah. Apabila data belum diperbaharui atau proses otentikasi belum berhasil, maka sistem akan menahan pencairan sementara sebagai langkah perlindungan. Kemudian, berdasarkan berbagai laporan dan pengalaman umum di lapangan, banyak pensiunan yang mengeluhkan gaji belum masuk meskipun jadwal pencairan telah tiba. Setelah ditelusuri, penyebabnya hampir selalu sama, yaitu proses otentikasi yang belum dilakukan atau belum berhasil. Hal ini bukan berarti dana tidak tersedia, melainkan sistem belum menerima pembaharuan identitas yang valid. Dengan demikian, proses ini harus dipahami bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai mekanisme pengamanan hak pensiunan itu sendiri. Setelah itu, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang mengenai dasar hukum besaran gaji pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir muncul isu terkait Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang disebut-sebut akan mengubah nominal gaji pensiunan. Namun hingga saat ini PT Taspen menegaskan bahwa peraturan tersebut belum diberlakukan secara efektif. Oleh karena itu, pembayaran gaji pensiunan masih sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang sah dan berlaku. Dengan demikian, besaran gaji pensiunan PNS tahun 2026 tetap ditentukan berdasarkan golongan dan pangkat terakhir saat aktif bekerja, serta disesuaikan dengan masa kerja. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menenangkan, berikut ini kami sampaikan kisaran gaji pokok pensiunan berdasarkan golongan. Perlu dicatat, angka ini merupakan kisaran umum dan dapat berbeda antar individu sesuai masa kerja.
Untuk golongan I, pensiunan golongan IA menerima gaji pokok di kisaran Rp1.728.420 hingga di Rp1.996.200. Golongan IB berada hingga sekitar Rp2.077.300. Golongan IC menerima sekitar Rp2.025.200. Sementara golongan ID dapat mencapai Rp2.570.000. Selanjutnya, untuk golongan 2, pensiunan golongan IIA berada di kisaran Rp1.777.480 hingga Rp2.333.900. Golongan IIB mencapai sekitar Rp2.953.500. Golongan AC berada di kisaran Rp3.787.700 dan golongan AD dapat mencapai Rp3.288.400. Kemudian untuk golongan 3, pensiunan golongan 3A menerima sekitar Rp3.566.800. Golongan 3B berada di kisaran Rp3.737.800. Golongan 3C mencapai sekitar Rp3.900.000 dan golongan 3D berada di kisaran Rp4.089.000. Untuk golongan 4A, pensiunan golongan 4A menerima sekitar Rp4.200.000. Golongan 4B berada di kisaran Rp4.377.800. Golongan 4C mencapai Rp4.590.000, golongan 4D sekitar Rp4.750.000, dan golongan 4E berada di kisaran tertinggi sekitar Rp4.970.000. Setelah itu, perlu ditegaskan kembali bahwa nominal tersebut bukan angka mutlak untuk setiap individu. Besaran gaji akhir disesuaikan dengan masa kerja dan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, perbedaan nominal di antara pensiunan dalam golongan yang sama adalah hal yang wajar dan sesuai aturan. Di tengah derasnya informasi di media sosial, Bapak dan Ibu dihimbau untuk tetap berpegang pada sumber resmi agar tidak terpengaruh isu yang belum memiliki dasar hukum. Kemudian, kami juga menghimpun pengalaman umum para pensiunan di berbagai daerah. Banyak yang menyampaikan bahwa setelah rutin melakukan otentikasi dan memastikan data tetap mutakhir, pencairan gaji berjalan lancar tanpa kendala. Sebagian lainnya mengakui bahwa kegagalan sebelumnya disebabkan faktor sederhana seperti pencahayaan kurang saat verifikasi wajah, penggunaan kacamata gelap, atau koneksi internet yang tidak stabil. Dengan perbaikan kecil, proses dapat kembali berjalan normal. Oleh karena itu, disarankan agar Bapak dan Ibu melakukan otentikasi pada pagi hari dengan cahaya yang cukup, tidak menggunakan penutup wajah, serta memastikan jaringan internet dalam kondisi stabil. Langkah-langkah ini sederhana, namun sangat menentukan kelancaran pencairan gaji. Selain itu, kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi juga harus ditingkatkan. Setiap pergantian tahun, potensi penipuan yang menyasar pensiunan cenderung meningkat. Perlu kami ingatkan dengan tegas bahwa PT Taspen tidak pernah meminta transfer dana, kode OTP, PIN ATM, atau data rahasia lainnya dengan alasan apapun. Mekanisme pencairan berjalan otomatis melalui sistem resmi tanpa perantara. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan atau telepon yang menjanjikan percepatan pencairan atau rapelan dengan syarat tertentu, harap diabaikan karena hal tersebut bukan prosedur resmi. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa gaji pensiunan PNS tahun 2026 dipastikan cair sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 30 Desember melalui mekanisme resmi PT Taspen. Selama persyaratan administratif dipenuhi, hak keuangan Bapak dan Ibu akan tetap berjalan dengan aman dan lancar. Insya Allah, ketenangan masa pensiun dapat terus terjaga dengan informasi yang benar dan sikap waspada. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak laporan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu.
Dengan harapan dan ikhtiar yang baik, masa pensiun dapat dijalani dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung siaran ini dengan menekan tombol suka, membagikan kepada sesama pensiunan, serta berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Dengan demikian, kami akan terus menghadirkan pembaruan terpercaya pada siaran-siaran mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.